Kami percaya pagi ini ada Tuhan di tengah kami. Dan kami percaya di mana ada Tuhan, sebuah kekuatan yang luar biasa ada pada kami semua. Bapak berbicara buat kami siang hari ini, biar kebenaran firman-Mu akan menguatkan, membangkitkan anak-anak-Mu semua yang ada di PD Victory Jakarta Tuhan. Dan hamba rindu bahwa melalui keadaan badai apapun, kondisi krisis apapun, mereka akan menjadi lebih daripada pemenang. Berbicara buat kami Tuhan, hati kami terbuka dan siap. Segala hormat, pujian, serta kemuliaan hanya buat nama Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, juga ada beberapa bapak ya. Saya lihat tadi ada bapak, jangan merasa sungkan. Karena mungkin Anda merasa malu, sungkan di antara para wanita. PD Victory saya melihat juga banyak bapak-bapak yang bergabung di dalamnya. Saudara, tadi pada waktu makan, sarapan bersama Ibu Gembala, saya melihat sebuah tayangan televisi yang cukup menarik, yang menangkap perhatian saya dan cukup lucu juga. Tapi sebelum berbicara itu, pada waktu saya ditanya tema untuk hari ini, saya memberikan tema crisis proof. Mungkin ada yang enggak tahu apa itu crisis proof. Mungkin kalau Anda pernah mendengar waterproof. Waterproof artinya tahan air. Kalau crisis proof berarti tahan krisis. Saya berdoa PD Victory Jakarta tahan krisis. Bukankah wajah-wajah kita telah menunjukkan kita orang-orang yang baru keluar dari krisis? Loh kan sejak COVID kita udah krisis Bapak Ibu. Benar? Saya percaya kita kuat kok. Karena orang Indonesia sudah terkena bantingan yang lebih keras. Yaitu COVID plus krismon. Karena pada waktu COVID itu juga terjadi krisis moneter. Survei menunjukkan pada waktu masa COVID, tingkat dan jumlah perceraian sangat banyak sekali. Benar ya? Kenapa? Bisa dimaklumi kalau diruntut-runtut karena pria-pria stres soal kerjaan. Banyak kerjaan hancur karena COVID. Dan ketika stres, larinya kemana? Ke keluarga. Pertengkaran terjadi. Lalu kemudian terjadi perceraian tambah banyak. Jadi waktu masa COVID itu memang survei menunjukkan peningkatan angka perceraian. Makanya tadi tuh saya tertarik mendengar cuplikan di televisi. Bunyinya begini. Seorang istri juga harus pintar cari uang. Setuju enggak? Kalau saya juga setuju, tapi pemikiran saya beda. Karena buat saya seorang suami kita enggak pernah tahu dan tidak mengharapkan. Namanya roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Bersyukur kalau suami-suami kita diberkati. Bersyukur kalau keuangan ekonomi keluarga diberkati. Tetapi namanya kehidupan orang gak pernah bisa ditebak. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam diberkati. Ya kan? Makanya saya tidak heran ketika membaca cuplikan seorang istri harus juga pintar cari uang. Tapi alasannya yang membuat saya ketawa. Mengapa? Karena suami itu hanyalah titipan. Kalau tidak diambil oleh Tuhan, maka diambil oleh perempuan lain. Saya enggak tahu, setuju enggak? Waktu mendengar ini, oh ada benernya juga ya. Jadi suami itu cuma titipan, ternyata bukan anak aja. Suami juga titipan Bu. Katanya begitu, kata di televisi. Jadi perempuan tuh harus pinter cari uang. Saya teringat mama mertua saya. Masalahnya tidak semuanya wanita bisa cari uang. Ada banyak alasan yang membuat wanita tidak bisa cari uang. Pada waktu mama mertua saya dulu awal-awal menikah dengan papa, itu papa mertua melarang mama saya kerja. Dan ketika papa mengalami krisis, mama tidak bisa bantu apa-apa. Ada banyak faktor yang membuat wanita itu seperti tidak berfungsi.
Tapi saya mau kasih kabar gembira buat ibu-ibu. Saya bukan akan mengajarkan bagaimana wanita itu harus pintar cari uang. Beberapa hari lalu saya ketemu seorang anak muda umur 36 tahun, seorang businesswoman. Masih muda sekali, sukses 36 tahun. Dia bilang sama anak-anak saya, kebetulan anak-anak saya dua-duanya perempuan. Dia bilang begini, Michelle, Janice, besok kalau cari suami, harus cari suami yang bisa dimonetize. Saya bingung, dimonetize. Anda ngerti dimonetize? Kalau YouTube itu dimonetize, kita bisa dapat uang dari YouTube. Nah, dia bilang sama anak saya, kalau menikah cari suami yang bisa dimonetize, yang bisa menghasilkan uang. Tetapi dalam kehidupan tidak selalu seidealis itu. Tapi saya mau bahagiakan ibu-ibu semua, mau kasih kabar gembira. Bapak-bapak jangan berkecil hati, ini juga ayat buat bapak-bapak. Ayatnya buat general, segala gender. Cuman 2 ya, pria, wanita, tidak ada gender ketiga. Oke, saudara, Alkitab bilang apa? Kita dipanggil menjadi lebih daripada pemenang. Setuju? Nah, kalau Anda membayangkan kita dipanggil menjadi lebih pemenang itu kayak apa sih? Ada banyak orang waktu menjalani krisis apapun, krisis keuangan, krisis karena wabah, atau krisis rumah tangga. Alkitab menuliskan kita tidak pernah dipanggil menjadi survivor. Saya ulangin, kita tidak pernah dipanggil menjadi survivor. Saya merasa pria-pria maupun wanita ada di tempat ini waktunya Anda memakai power yang Tuhan kasih. Kalau saya mendengar kata survivor, artinya orang yang bertahan hidup. Tahu nggak sih bertahan hidup itu gini, pokoknya enggak mati. Jadi berdarah-berdarah, babak belur, pokoknya hidup. Itu survivor. Bersyukur Alkitab mengatakan kita tidak dipanggil menjadi survivor. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, wanita-wanita sebagai istri, Anda bukan dibayangkan sebagai pejuang yang babak belur, berdarah-berdarah, terus kemudian begini, suami begini ngalah, bener, ngalah terus ditonjokin, ngalah, terus ditendangin, ngalah, sampai bengkak-bengkak, berdarah-berdarah, giginya rontok semua karena ditinju. Saya waktu melihat gambaran seperti ini, apakah ini more than conqueror atau survivor? Kalau ibu-ibu dapat gambaran seperti itu apa? Survivor dong. Dia hidup, dia kuat, tangguh. Tapi kasihan loh, masa disuruh gitu terus? Kayak kasihan dong, suruh babak belur terus. Yang mengembirakan, Alkitab bilang begini, kita dipanggil more than conqueror. Apa maksudnya more than conqueror? Saya kasih ilustrasi. Pernah ingat petinju Mike Tyson? Nah, dia dulu awal-awal terkenal hebat. Baru berapa detik musuh kalah. Belakangan baru dia enggak bisa langsung 1 ronde. Bisa sampai beberapa ronde. Mike Tyson itu terkenal sebagai conqueror, penakluk. Kabar gembiranya, ibu bapak tidak dipanggil sebagai conqueror. Tapi more than conqueror. Siapakah orang yang more than conqueror daripada Mike Tyson? Istrinya. Lu kenapa? Mike Tyson babak belur, tinju, latihan keras, menang, dapat duit. Istrinya yang terima more than conqueror. Gak usah dibogem, gak usah ditinju. Istrinya papa, shopping, manicure, pedicure, spa, sauna. Mike Tysonnya latihan, terus istrinya spa, sauna, manicure, pijet, enak. Itu yang menurut saya more than conqueror. Nah, kabar gembira ini ternyata kita dipanggil oleh Tuhan
bukan untuk survive, harus sampai berdarah-berdarah. Tapi kita more than conqueror. Artinya itu gini, gak terlalu banyak upayanya, tapi hasilnya gede. Bukankah ini yang kita cari semua ibu-ibu? Karena kita maunya jadi orang males kan. Usahanya enggak banyak. Makanya kalau cari bisnis kan gini. Bisnis apa yang gampang, enggak besar modalnya, cuannya gede. Kan semua cari gitu. Saudara, kalau Tuhan memberikan janji seperti itu, lah harusnya ada jalannya dong. Gimana kita menjadi more than conqueror? Saya cuma mau bagi satu hal yang kelihatannya simple. Saking simpelnya, kita seringkali meremehkan. Tetapi inilah benih kekuatan untuk menjadi more than conqueror. Ingat ya, more than conqueror itu harus sabar dulu. Izinkan Mike Tyson tinju dulu. Oke. Jangan kalang kabut dulu langsung minta duit. Izinkan Mike Tyson tinju dulu. Setelah itu Anda betul-betul menikmati. Jadi ini yang saya mau bagikan. Buka Markus. Bawa Alkitab ibu-ibu. Markus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ayat ini rada aneh. Karena kalau ibu bapak baca, wanita ini sudah disembuhkan. Tapi kenapa kata-katanya, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Karena kesannya kan berarti belum sembuh. Padahal kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 25, itu Anda baca, wanita ini menjamah jumbai Tuhan, lalu terasa seperti aliran tenaga keluar dari badan Yesus dan wanita ini mengalami kesembuhan. Berarti wanita ini sudah sembuh. Tapi kenapa ayat 34 menuliskan pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bahasa Indonesia kita sangat terbatas. Nah di dalam terjemahan aslinya, kalau diterjemahkan itu begini, bahasa Inggrisnya. Go into the realm of peace and you will stay healed. You will remain healed. Jadi pergilah, go into tuh masuklah. Masuklah di dalam realm, alam, dunia, keadaan peace. Masuklah dalam keadaan damai, maka engkau akan tetap tinggal di dalam kesembuhan. Maka yang saya tangkap nih Bapak Ibu, kalau wanita ini tidak tinggal di dalam keadaan peace, penyakitnya bisa kambuh. Berarti selama dia tinggal di dalam keadaan peace, maka penyakitnya itu akan tetap jauh. Dia akan tetap dalam kesembuhan. Jangan kaget kalau orang Anda temuin kenapa dia seperti diberkati lalu jatuh lagi. Kenapa orang sakit setelah dalam doa KKR lalu sakit lagi, sembuh, terus kambuh lagi. Nah saya menemukan bahwa kalau kita masuk di dalam kondisi peace salah satunya, maka kita akan remain, tetap sembuh terus. Yang kita akan bahas, bagaimana menjadi more than conqueror, adalah Anda harus selalu mengupayakan untuk masuk di dalam alam peace. Nah menariknya, kabar gembiranya supaya ibu bapak bisa praktek dengan gampang. Apa artinya masuk di dalam peace? Salah satu terjemahannya adalah resort. Saya kalau mendengar kata resort, saya membayangkan sesuatu. Membayangkan apa Bapak Ibu? Liburan. Ada lagi? Resort.
Pantai, buat ibu pantai, buat saya bukan pantai. Tiap orang bayangannya beda-beda. Pokoknya di situ liburan, terus apa lagi? Tenang, damai, gak mikirin utang, gak mikirin Mbak Kuntilana, gak mikirin tekanan, gak mikirin debt collector, gak mikirin wewe gombel, apapun aja namanya, gak mikirin pelakor. Dalam kondisi tenang, nyaman, sederhananya itu begini, menikmati. Kalau saudara pergi ke Bali atau ke pantai tapi pikiranmu ada di hutang, berarti engkau enggak resort. Kalau saudara lagi jalan-jalan ke gunung bagi orang lain nyantai, enggak mikirin kerjaan, tapi pikiran Anda melayang-layang soal masalah, maka Anda bukan resort. Jadi yang dibahas di ayat ini adalah kondisi hati sama pikiran harus dalam kondisi resort, rest, santai, tenang, nyaman, gak dipikirin. Itu kamu kata Alkitab akan tetap tinggal dalam mujizat. Susah dong Bu. Susah, tapi saya tunjukkan pada ibu-ibu. Pada waktu di dalam Kejadian pasal 2, kita lihat yuk. Kita lihat kitab Kejadian. Kejadian kita akan mulai lihat. Saudara, berapa hari Tuhan menciptakan bumi dan seisinya? Berapa hari? 6. Hari keberapa manusia diciptakan? Hari ke-6, betul. Anda kalau melihat dari Kejadian pasal 1, hari ke-6 manusia diciptakan. Lalu apa yang terjadi pada hari ke-7? Tuhan istirahat. Jadi habis bikin manusia, Tuhan rest. Kita lihat Kejadian 2, ayat yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu hari ke-7 nih, Allah memberkati hari ke-7. Anda periksa dari hari 1 sampai hari ke-6. Semuanya cuman tulisannya begini. Lalu Allah melihat semua baik. Itulah hari pertama. Lalu Allah melihat semuanya baik, itulah hari kedua. Lalu Allah melihat semuanya baik, itulah hari ketiga. Lalu Allah melihat semuanya baik, itulah hari kelima. Kayak gitu terus. Tapi pada waktu hari ke-7 Alkitab bilang begini, lalu Tuhan memberkati hari ke-7. Bapak Ibu dengar, hari ke-7 itu hari apa? Loh, hari Minggu. Hari ke-7 itu hari istirahat. Ya, betul ya? Ketika Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya, kerjanya pada hari ke-7 cuma satu. Memberkati. Mari saya kasih tahu. Waktu manusia diciptakan hari ke-6, habis muncul nih, apa pekerjaan pertama yang dilakukan oleh manusia? Langsung mengelola? Enggak. Dia langsung masuk hari ke-7 kan. Hari ke-6 kan baru bangun nih. Baru hidup. Lalu dia langsung masuk. Hari ke-7 ada apa? Dia istirahat dengan Tuhan. Berarti ibu bapak, panggilan pertama kita sebetulnya adalah untuk istirahat dengan Tuhan. Saya kasih panggilan pertama kita sebagai anak Tuhan. Panggilan utama. Istirahat dengan Tuhan. Baru setelah itu Adam dan Hawa mengelola. Adam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Jangan dibalik. Kita terbiasa hidup di Jakarta dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Kita terbiasa kerja dulu. Kalau ada masalah baru berdoa.
Waduh, suami kayak gini. Langsung tindakan pertama adalah cari detektif. Atau enggak ketemu detektif, kita yang jadi detektif. Langsung periksa seluruh WA, handphone, cari tahu, cari mata-mata. Saudara, Anda waktu melek, bangun, panggilan pertama, waktu Anda bangun, alert, sadar, panggilan pertama suruh rest dengan Tuhan. Bukan cari detektif. Bukan panik menjadi detektif. Bukan panik marah-marah. Bukan panik cari solusi sendiri. Panggilan pertama kita itu sudah dari sononya. Suruh masuk dulu hari ke-7 tempat istirahat. Hanya ngapain? Menikmati Tuhan. Hanya ngapain? Tinggal di dalam fellowship dengan Tuhan. Tinggal di dalam kenikmatan sama Tuhan. Hati dan pikiran gak mikirin macam-macam dulu. Tenang, berasa menikmati dalam hadirat Tuhan. Di situ akan terjadi mujizat. Saya tahu gak gampang. Kita lihat Ibrani. Mari Bapak Ibu buka kitab Ibrani. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dari kitab Ibrani, saudara kan tahu 4 Ibrani pasal 4, kita lihat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Kita buka Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Ini kalau bahasa Indonesia kan tempat perhentian, kadang-kadang membingungkan. Kita membayangkan Kanaan. Tapi kalau Anda lihat lagi-lagi bahasa aslinya, marilah kita berusaha. Sekarang, kalau kata berusaha, bahasa aslinya tuh berjuang. Berarti ternyata susah enggak? Ternyata berusaha untuk masuk ke tempat perhentian, itu bahasanya bukan tempat perhentian neraka atau surga nanti, bukan, atau Kanaan. Tempat perhentian bahasa aslinya istirahat. Ternyata ayat ini bilang begini, marilah kita berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk istirahat. Jadi Tuhan mau katakan begini, jangan berjuang untuk menangin suamimu. Berjuanglah untuk istirahat. Bikin hati dan pikiran untuk tenang. Itu kan susah toh. Makanya Tuhan bilang berjuang. Jadi untuk istirahat aja susah. Tetapi ini kuncinya ketika engkau bisa istirahat. Percaya atau tidak. Tuhan yang akan berperang untuk menangin suami kita. Tuhan yang akan berperang untuk memberkati keuangan kita. Jadi Tuhan bilang, berjuanglah untuk masuk ke tempat resort. Berjuanglah untuk membuat hati dan pikiranmu tenang, teduh, gak usah dipikirin. Saya pikir orang yang rada on itu bahagia loh. Makin pinter makin stres. Anda perhatikan, yang pinter itu tambah stres karena langsung berusaha. Nggak bisa kayak gini, nggak terima aku mau begini, udah panik kayak cacing kepanasan. Tapi Alkitab bilang apa? Diamlah dan jadilah tenang, maka kamu akan melihat keselamatan dan pertolongan Tuhan. Ibu-ibu, ada satu kekuatan yang bisa memampukan kita menjadi more than conqueror. Masuklah istirahat. Bikin berjuang, Bu, sumpah Bu. Makanya Tuhan bilang berjuanglah untuk istirahat. Terserah cara kamu gimana. Mau nyetel YouTube kek, mau nyetel khotbah kek. Nggak usah dipikirin, jangan sengaja dipikir-pikir. Dia ngapain ya sekarang? Ini jam begini, kira-kira lagi apa? Dia lagi apa sama cewek itu ya? Anda tambah stres. Anda tambah sakit hati, tambah down, tambah energinya habis. Tuhan bilang berjuanglah untuk masuk ke tempat istirahat. Maka apa yang terjadi? Maka engkau akan melihat keselamatan. Saya tunjukkan lagi Bu Bapak, banyak sekali ayat-ayatnya.
Buka 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Kita lihat ya. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5. Kalau Anda baca, wow keren banget. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Lihat nih ya, lihat nih. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Berarti disuruh istirahat ya. Sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8 perhatikan Bapak Ibu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari. Anda harus tahu ayat 8 itu muncul berkaitan dengan ayat 7. Tuhan mengingatkan melalui ayat 8, hati-hati loh iblis lagi ngincer. Siapa yang diincer? Lihat ayat 7, siapa yang diincer? Orang yang khawatir. Berarti Bapak Ibu, saat Anda panik, saat Anda stres, saat Anda khawatir, saat hatimu sedang galau, Anda sedang menjadi sasaran empuk setan. Dan itu akan membuat blessing Tuhan makin lama datangnya. Makin berat susah terjadi mujizat. Dan itu membuat makin gak karu-karuan. Anda ingat Petrus waktu jalan di atas air? Yang membuat Petrus tenggelam bukan karena badai. Sebab pada waktu Petrus jalan di atas air, mujizat sedang terjadi, sudah ada badai, betul? Tapi yang bikin Petrus itu tenggelam ketika dia mulai mengarahkan perhatian ke angin. Lalu tenggelam. Sehingga dia tidak tetap jalan di atas air. Ini loh yang dikatakan Tuhan. Kalau hatimu dan pikiranmu gak khawatir, tetap tenang, belajar untuk rest, maka kamu akan tetap tinggal berjalan di atas air. Itu sebabnya kenapa saudara mujizat kita sulit terjadi. Karena kita gak bisa ini dan ini rest. Selama di Australia, saya bukan gak pernah stres. Orang bilang Ibu Ruth istirahat di Australia. Istirahat fisiknya. Tapi pikiran sama hati enggak. Dan Tuhan bilang istirahat itu ini sama ini. Iya kan? Bukan fisik. Anda tahu ada seekor singa hutan rimba. Ternyata lebih pendek umurnya daripada singa di kebun binatang. Kenapa? Karena singa yang di hutan rimba ternyata terdeteksi kelenjar endokrin yang menghasilkan waktu stres hormon stres itu 25 kali lebih berat daripada singa yang tinggal di kebun binatang. Kenapa hormon stresnya tinggi? Karena dia terpacu untuk kompetisi. Dia terpacu untuk mendapatkan teritori. Dia terpacu untuk mendapatkan mangsa. Dia terpacu untuk mendapatkan daerah kekuasaan. Jakarta hati-hati. Anda seperti di tengah hutan rimba. Kalau Anda salah, Anda akan terpacu dengan kompetisi yang makin berat. Persaingan. Anda akan melihat kompetisi yang makin sulit. Dan hormon kelenjar endokrin akan naik lebih berat. Anda lihat. Binatang apa yang umurnya panjang? Anda lihat bagaimana hidupnya kura-kura. Saya bayangkan saya istri kura-kura. Dapat WA, kok kayak ada berita macam-macam. Ini kura-kura. Oh, Tuhan. Jalan, ketep-ketip, ketep-ketip, lambat, slow, nggak bikin apa-apa. Ini gimana? Keuangan ini bayar uang sekolah. Oh, gitu ya. Iya, kamu diam aja. Sembayang. Tapi umurnya panjang loh.
Karena kelenjar stresnya enggak ada. Enggak pernah keluar hormon stres. Makanya benar. Kamu harus berjuang untuk istirahat Bapak Ibu. Hati dan pikiran tenang. Maka umurmu panjang. Makanya kalau dipikir-pikir. Saya punya teman di Surabaya, suaminya keren banget. Mungkin Ci Eli kenal kali. Suaminya keren banget. Saya enggak pernah ketemu suami sebagus ini. Oh, dia enggak benar bagus. Iya, suami orang. Makanya saya tanya sama dia. Saya itu tanya sama dia gimana. Suaminya itu setiap pagi, ini sudah punya cucu dia nih. Dari pertama menikah sampai hari ini setiap pagi nyediain breakfast tahu enggak? Sama bikinin jus. Ya Tuhan, cari di mana makhluk seperti ini? Masih ada zaman begini suami bikinin jus. Bikinin jus, terus bikinin breakfast. Dia pagi-pagi keluar nyempetin ke pasar cariin breakfast buat istri. Dan saya tanya, Ci, sampai sekarang Ci Ruth. Terus teman saya tanya gini, dia tuh dapat suaminya tuh dulu dikenalkan Ii-nya. Suaminya enggak ganteng, tapi baiknya luar biasa. Lalu ada temennya dia yang tanya sama Ii-nya. Cariin dong gua yang kayak dia buat anak gua. Cuman dengan muka yang lebih bagus gitu loh. Ii-nya jawab gini, yang mukanya sama aja kayak dia susah nyarinya. Apalagi yang lebih bagus. Saya tanya sama dia, Cik gimana rahasianya? Kok bisa lu bikin suami kayak begitu? Kita ini jadi perempuan, nah, ini kebalik sama yang diucapkan TV ya. Makanya Jong, kita ini kalau jadi istri, jangan kepinteran. Kadang-kadang harus pura-pura rada bodoh. Ini masuk YouTube gak? Orang selalu bilang begini, hari gini Buru gak mau belajar mobil. Hari gini Buru gak mau belajar setir. Saya bisikin gini, aku ini udah capek khotbah. Nyiapin khotbah itu enggak gampang. Masih kadang harus konseling, harus doain. Pulang suruh setir sendiri. Enggak mau belajar mobil. Biar diantar sama suami. Mungkin ada benernya, jangan terlalu pinter. Makanya kenapa kura-kura umur panjang, Bu? Kayak bego. Very slow. Hati dan pikiran. Kalau mungkin bisa dioperasi. Mungkin hati sama pikirannya kura-kura gak ada apa-apa kali ya. Gak pernah sumpah mikirin besok makan apa. Gak pernah sumpah mikirin gimana menyelesaikan suaminya yang lagi mulai macam-macam. Dia cuman ketap-ketip. Tapi Tuhan bilang begini. Bukan ketap-ketip yang nggak ada tujuan, kosong karena kesambet ya saudara. Tapi ketap-ketipnya menurut Kejadian masuklah ke dalam rest dengan Tuhan. Hati dan pikiran nggak usah mikirin ke situ, tenang, pikirin sama Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Amin. Saya ini orang stresan, Bu. Saya ini di Australia itu nggak kerasan karena nggak ada income. Ngelamar kerja enggak keterima Bu. Padahal menurut saya oke lah. Kerja apa sih Allah cuman bersihin dapur aja loh. Sampai hari ini enggak keterima. Saya itu pusing. Mereka cari apa sih? Masa dari atas sampai ke bawah gini kurang memenuhi syarat cuman untuk bersihin dapur. Masih juga belum diterima. Tapi memang sama Tuhan enggak boleh kerja makanya ngelamar apapun ditolak. Sama Tuhan enggak boleh. Suruh istirahat. Tapi Ibu, asap dapur harus jalan terus. Benar ya? Mantuk-mantuk semuanya. Berarti tanda senasib. Kebetulan Tuhan mempercayakan. Puji Tuhan, berkat di keluarga saya tuh lewat saya. Suami saya baik banget, dia banyak berkorban. Pada waktu anak-anak lahir, saya mulai banyak pelayanan. Suami saya bilang begini,
Kita tidak bisa dua-duanya aktif. Karena kita berdua tipe orang yang tidak bisa mempercayakan anak ke pembantu. Jadi suami bilang, mesti kamu atau aku yang milih untuk spend waktu dulu sampai anak-anak besar. Lalu dia bilang, tapi aku tuh tidak pernah berani bersaing sama Tuhan. Masalahnya keaktifan kamu itu karena panggilan Tuhan. Jadi lebih baik aku ngalah sama Tuhan daripada nanti aku yang kena keplak katanya. Jadi suami saya berkorban, jagain anak, Tuhan mengizinkan saya yang aktif sedemikian. Nah, karena aktif ketika dikunci di Australia, stres. Sudah biasa kayak singa hutan rimba. Lalu disuruh kayak turtle, stres. Pengeluaran jalan terus Bu dalam dolar. Income enggak ada. Saya stres. Bulan Mei yang lalu, saya benar-benar lagi stres. Saya pokoknya kalau ke Australia, setiap kali di Australia, paling lama 1 minggu, saya langsung gini. Saya ini sanguin nih Bu, orang sanguin itu gampang panik dan stres. Orang sanguin itulah orang yang berpotensi untuk punya banyak utang. Karena dia panik, kalau panik cepat cari jalan gampang. Makanya, tapi karena di Australia mau utang sama siapa? Saudara, pada waktu bulan Mei itu saya stres selama 2 minggu kira-kira. Saya stres banget. Sekali makan ayam penyet 3 porsi, saya habis 800.000. Sekali makan. Suruh masak terus. Saya bukan orang yang expert memasak. Buat saya lebih gampang bedah Alkitab daripada bedah buku menu. Buat saya. Mungkin Anda yang hobi masak itu tidak ada masalah. Buat Anda yang hobi masak, Anda lebih gampang bedah buku menu. Bagi saya lebih gampang bedah Alkitab. Untuk bedah buku menu, saya butuh pewahyuan ilahi. Hari ini harus masak apa? Yang ini tidak mau udang, yang ini bosen, yang ini. Makanya saudara, gak gampang buat saya. Akhirnya apa? Seringkali makan luar. Berapa? Makan luar di Australia mahal-mahal. Aduh. Kerupuk udang. $5 isi 2 biji. Bukan yang large loh, yang medium. Sakit hati. Makin banyak pengeluaran, makin kerasa. Akhirnya bulan Mei, saya sempat stres 2 minggu. Stres banget. Tuhan mengingatkan saya. Masuk ke peristirahatan. Kenapa mikir terus? Nah di tengah stres, ujungnya apa? Ngejak bertengkar suami. Ya enggak? Pelampiasan. Kamu kerja. Kerja apa? Ya enggak tahu. Aku Loh kamu sendiri ngelamar ya enggak diterima. Iya. Saya tahu, saya ngomel gitu ya percuma karena sama-sama ya enggak diterima. Jadi sebetulnya pertengkaran itu enggak ada ujungnya, tapi sebetulnya kenapa bertengkar? Kan pelampiasan stres. Tuhan tegur saya keras bulan Mei. Nak, kamu lo khotbah, ayo masuk ke resort. Udah saya enggak mau mikirin Bu. Mah, kita makan ini yuk, kepingin aku makan bakso di sini. Ya yuk, udah enggak mau mikirin, enggak mau ngitung, enggak mau lihat rekening, enggak mau ditotal. Udah makan aja, nikmati, enggak usah mikir. Satu yang saya percaya Tuhan enggak tinggalkan saya. Bukan saya males kok, enggak dikasih kerja, ya mau apa ya kan. Akhirnya saya mulai nyantai. Kira-kira 2 hari, jadi hati sama pikiran tuh tenang. 2 hari. 2 hari, enggak lama. Tiba-tiba saya dapat telepon yang membuat saya menangis. Ibu Ruth, nah ini rupanya pengalaman juga dialami Ibu Gembala. Barusan katanya. Ibu Ruth, saya terbayang wajah Ibu. Saya sudah sering dengar ini. Saya bersyukur. Wajah saya membayangi banyak orang. Perhatikan baik-baik ibu-ibu, siapa tahu ada yang terbayang-bayang. Dibilang, Ibu Ruth, saya terbayang wajah Ibu. Lalu sama Tuhan disuruh transfer. Ada pesan, katanya gini. Ada kata-kata dari Tuhan gini. Kirimkan buat anakku Ruth, supaya hatinya tidak stres dan sumpek lagi. Ada pesan message-nya, transfer itu ada message-nya itu. Supaya hatinya tidak sumpek dan stres lagi. Saya gini, loh kok dia tahu aku stres? Saya menangis kenapa?
Karena Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia tahu kesumpekan dan kesetresan saya. Saya dikirimin lumayan Bu. 20.000 AUD. Gede ya. Langsung gak stres saya Ci. Langsung hati gembira. Bulan depannya stres lagi Ci. Tuhan itu tahu manusia itu selalu sering khawatir. Tuhan mengingatkan karena itu berusahalah. Berjuanglah untuk masuk ke tempat peristirahatan. Supaya engkau tetap tinggal di dalam kesembuhan dan mujizat. Ibu-ibu, menurut saya bukan penyelesaian ketika wanita itu panik cari duit. Ketika kondisi keuangan sulit. Masuklah res dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja. Di kitab Keluaran, ketika orang-orang Israel dikepung dengan tentara musuh, Musa berteriak dan bilang begini, janganlah takut, diamlah dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bahasa Indonesia lagi-lagi terbatas. Inggrisnya begini, be still, be still. Anda tahu still? Tenang and see the salvation of the Lord. Jadilah tenang, kau akan melihat pembelaan Tuhan. Saya mau kesaksian, ternyata jadi orang tenang itu ya enggak rugi juga. Bapak Ibu, saya punya anak 2 perempuan, yang nomor 1 namanya Michelle. Anak saya ini cantik banget. Namanya mama pasti muji dong anaknya. Anak saya yang pertama ini cantik banget. Kenapa saya bilang cantik banget? Karena setiap kali saya jalan di mall, banyak yang belum tahu anak saya yang nomor 1. Yang mereka sering tahu anak saya yang nomor 2 yang sering nyanyi. Yang nomor 1, dia lebih kalem, lebih tenang pembawaannya. Saya bawalah ke mall. Ketika saya bawa ke mall, kayak ketemu jemaat tanya gini, loh ini siapa Bu Ruth? Anak saya, anak kandung. Saya ngerti maksudnya, kok gak sama gitu toh. Gak enak loh kata-kata itu, anak kandung. Tapi yang paling gak enak ketika saya jalan sama suami, anaknya ya. Makanya ya ibu-ibu, hati-hati cuipa ya. Jangan sok tahu. Kalau enggak tahu mending tanya, ini apanya? Lu kan lebih aman toh. Iya toh. Ada juga, ini suaminya ya, ternyata papanya. Lala repot, papanya seneng berarti dianggap muda kan. Atau itu suaminya, terus dipikir papanya, ini papanya ya, oh ini bukan suami saya, kan isin. Makanya jangan sok-sokan ya, jangan asal jeplak saudara ya. Kalau ketemu orang apanya gitu loh, yang punya etika sedikit, oke? Karena sakit hati loh. Anak, iya saya kalau jalan sama suami saya, ini anaknya ya. Aduh, sopir taksi, loh Bu anaknya enggak ikut, cuman nganter tok. Oh enggak tak bayar kamu, jadi nah. Anak saya ini pas jalan, selalu tanya gitu, anak kandung ya? Loh iya kalau enggak anak kandung masa anak adopsi. Saya langsung jawab gini, dia mirip papanya. Oh, nah ketahuan kan? Oh, ngerti saya dia enggak percaya tuh anak saya. Anak saya yang pertama ini orangnya kalem. Bapak Ibu, sejak dari awal tahun saya bilang Michelle kamu mesti banyak ngelamar kerja. Karena saya sama papanya tuh jujur Bapak Ibu. Kami tuh pesimis dia bisa dapat kerja. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat anak saya dia terlalu kalem. Kami pesimis. Anda tahu hidup di Australia itu di tengah orang bule. Sama orang boneka cantik. Tahu orang boneka cantik? Biasanya yang tahu pasti umur 50-an. Tahu penyanyi ini? Boneka cantik dari jangan diteruskan. Saudara, jadi kalau di tengah orang-orang gini, Anda tahu anak saya itu kalem.
Dia tuh pesimis apa bisa dapat kerja di tengah orang bule yang cek. Dan dia ini jarang ngomong. Ngelamar kerja, interview dipanggil, cuman 2 yang interview. Dari puluhan lamaran, cuman 2 yang dipanggil interview. Dan dua-duanya interviewnya grup. Gak cilaka itu. Interviewnya grup. Jadi dia ini bekerja di bidang kesehatan. Lalu saya bilang, coba ngelamar sebanyak-banyaknya. Apa aja pokoknya dapat enggak apa-apa. Buat latihan. Tapi dia tuh kepengennya dapat di rumah sakit. Karena di Australia itu kalau mendapatkan pekerjaan buat lulusan baru, di rumah sakit itu setengah mati. Karena rata-rata rumah sakit minta yang pengalaman. Tapi dia kepengen sekali minta yang rumah sakit. Jadi dia cari yang sulit gitu loh. Dia lamar cuma 2 rumah sakit, yang untung-untung masih 2 ada yang manggil. Interviewnya grup, Bapak Ibu, Anda tahu interview grup, 1 grup 20 orang. Dikasih soal, silakan diskusi 10 menit, setelah 10 menit silakan presentasi. Tidak diatur siapa yang presentasi. Anda bisa percaya, model kayak anak saya yang kalem, detik disuruh presentasi siapa yang ngomong. Bule sama boneka cantik ini balapan, interupsi, potong memotong. I think gini, supaya bisa ngomong. Lah anak saya langsung susah. Nggak ada kesempatan karena sudah diinterupsi yang bule sama boneka cantik. Akhirnya dia cuma ngomong, yes, I agree. Daripada sama sekali enggak. Cuman yes, I agree. Keluar dari ruangan interview matanya susah, mukanya lemes. Kenapa? Aku kayaknya enggak diterima, Ma. Mama jangan marah dan kecewa ya. Iya nak, enggak apa-apa. Kamu enggak harus rumah sakit toh nak. Lainnya enggak apa-apa, tapi aku mau rumah sakit, Ma. Supaya portofolioku bagus. Ya kalau Tuhan memang naruh di rumah sakit ya enggak ada yang mustahil. Tapi kalau Tuhan kasih yang lain ya enggak apa-apa toh nak. Tapi aku kepengen rumah sakit, Ma. Repot saya. Interview yang satunya juga grup malah Zoom. Sama Zoom. Zoom itu kan lebih susah. Anda enggak bisa nunjukkan body language. Nah papanya setelah dari interview ngomong, kenapa sih C? Susahnya di mana sih? Tinggal buka mulut. Pak, aku ini udah buka mulut, Pak. Gak ada yang keluar. Sudah buka, Pak. Beleng gak tahu mau ngomong apa. Bagi orang yang suka ngomong kayak saya, gak usah disuruh buka mulut, buka sendiri. Tapi ada orang-orang yang gak gampang. Coba Anda suruh, ayo suruh berdoa makan. Gemeter di depan orang, kamu aja. Saudara bilang begini, apa susahnya sih cuma doa makan, terima kasih buat makanan ini kan gampang. Anda gampang. Yang malu, yang takut, gak biasa ya gak gampang. Nah itu terjadi pada anak saya. Saya sendiri pesimis kok dia dapat kerja. Dia juga pesimis. Tapi saya gak mau ngedownkan dia. Singkat cerita. 2 interview dia gak banyak ngomong. Cuma 3 kata. Yes, I agree. Serius. Dan rumah sakit ini satu swasta, satu government. Dan orang di Australia untuk mendapatkan pengalaman pertama di rumah sakit pemerintah itu setengah mati. Tapi paling enak kalau di instansi pemerintah. Fasilitas, semuanya bagus. Ternyata yang pertama rumah sakit swasta dia ditolak. Sudah bisa diprediksi. Tapi yang tidak bisa diprediksi rumah sakit pemerintah dia diterima. Dia bingung waktu diterima. Bapak Ibu, mari saya kasih tahu kenapa dia diterima. Dia berkunjung ke rumah sakit itu untuk persiapan. Dia ketemu temannya yang juga diterima. Temannya bilang begini sambil bisik-bisik. Michelle, kamu tahu enggak kenapa kamu sama aku diterima? Kenapa? How do you know? Karena aku dapat bocoran informasi. Rumah sakit ini, rumah sakit pemerintah besar di Australia, di Perth. Dia bilang, rumah sakit ini mencari orang yang enggak banyak ngomong. Dunia mengatakan, lu mesti pinter ngomong. Kalau lu enggak pinter ngomong, lu kalah bersaing. Itu dunia. Kita punya Tuhan. Kita anaknya Tuhan.
Di dalam tidak ngomong, ternyata ada kekuatan. Tuhan bocorkan kepada kita, rest nak, and you will see the salvation of the Lord. Ibu, saya tidak bilang menyerah, no. Kata pendeta Marcel tadi, wanita ngomel-ngomel itu aman. Tapi wanita diam bahaya. Mungkin saya tambahkan bukan diamnya. Karena kalau cuma diam dibogemi kok kayak survivor. Wanita yang bisa mengontrol hati dan pikiran tenang itu paling bahaya. Mungkin tambahan bukan cuma wanita, Bapak. Kita yang bisa tenang hati dan pikiran. Kata Musa, be still and you will see the salvation of the Lord. Waktu saya mulai tenang, tidak lama ada orang dikirim, kasih berkat 20.000. Sudah tahu kan ilmunya, tapi masih juga sering tidak tenang. Itu sebabnya Tuhan bilang, berusahalah supaya kamu tenang. Tuhan tahu tidak gampang. Tapi lebih tidak gampang lagi kalau saudara berjuang dengan kekuatan sendiri. Lebih enggak gampang lagi saudara memenangkan suami pakai kekuatan sendiri. Adalah jauh lebih sulit hal itu. Kalau Anda bilang, Bu, saya suruh tenang pikiran dan hati itu enggak gampang, setuju. Tapi itu jauh lebih mudah daripada Anda berjuang sendiri untuk menyelesaikan. Saya berdoa PD Victory Jakarta, resort. Gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Oon sedikit kayak kura-kura. Ternyata membawa mujizat yang luar biasa. Yuk kita sembahyang, boleh saya mengundang pemain musik kembali. Saya berharap krisis apapun yang kita sedang hadapin. Tadi Ibu Gembala bilang di kendaraan, di mobil. Sekarang ini banyak pengusaha sedang kelimpungan. Saya pikir kalau pengusaha kelimpungan, istri juga ikut kelimpungan. Tapi please, saya memberikan satu solusi yang Tuhan katakan, berjuanglah nak, come to me and find rest and see how God will fight for you. Itu more than conqueror. Kalau orang sudah tenang, gak mungkin sampai berdarah-berdarah. Setuju? Saya melihat beberapa muka yang mulai tersenyum. Tapi ada juga muka yang tetap tertekan. Saya bisa mengerti. Karena untuk istirahat itu tidak gampang. Coba lihat sebelahnya, kasih kekuatan. Ciayo. Untuk istirahat. Ciayo untuk istirahat. Amin.